يا رب زد شرفين يا رب يا عكرما وتعظيما ورفعة ومهبة ورضا ورجوك تبارك وتعالى أنزل فصل وقدر الجليل سادتنا وإمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة وطاعة رسول الله صلى الله عليه أجمعين والحمد لله رب العالمين يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا وغفر يا واسع الكرم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد القولين والثقلين والفريقين الأرضين عجمي يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الذي لا ينحي فلا أحد أبر فيه قولا ولا نعمي يا مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل غار من الأول مقتحم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم وصحب السنة العين لهم أهل التقى والنقاء والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه شكرا أستاذ الله فيكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fata'ala Allahul malikul haqq fala ta'jal bil qur'ani illa an yuqda 'alaihi hukmuh wa qur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh,
khusus saya Hamda Baba di Mahfuz Ahfad beserta keluarga dan seterusnya DKM Masjid Jami'ah Mujahidin jamaah sidang salat subuh. Mudah-mudahan Allah berikan kita dari semua yang didoakan. Yang paling penting adalah kesehatan dan iman ihsan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita didoain tadi, ya Allah biha bi husnil khatimah. Maka sampailah kita di halaman ke-24. Ya. Kalau nggak kelihatan tulisannya colek sebelahnya baik. 24 bagaimana sih? Nah, colek aja. Kalau udah ketemu halaman 24, ada baris ke-8 dari atas. Jadi ada dua paragraf. Paragraf kedua ada man idda'a, itu 8 ke bawah. Itu yang paling atas kan ada kayak syair. Kayak syair tinggalin bawahnya langsung 8 baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada tulisannya wow dalam kurung al-maqalah al-khamisata asyrata. Ketemu? Alhamdulillah. Kalau ketemu pagi ini kita mau bahas 3 bab. Yang pertama al-maqalah ar-rabi'ata asyrata, maqalah ke-14 tentang pengakuan. Itu yang paling atas. Tengah-tengah yang tadi kita ketemu wal maqalah al-khamisata asyrata, tentang tanda-tanda kebahagiaan dan kesengsaraan. Yang terakhir insyaallah al-maqalah as-sadisata asyrata, pesan yang ke-16 terkait puncak keimanan. Ya, jadi ada 3 pengakuan kita kepada Allah. Yang pertama, yang kedua tanda-tanda kebahagiaan dan kesengsaraan, yang ketiga puncak keimanan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca sama-sama yang ketemu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatul khamisata asyrata anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala alamatus syaqawati arba'atun nisyanud dunubil madiyati wahiyya indallahi ta'ala mahfuzatun wa dzikrul hasanati al-madiyati wala yadri akbalat amruddat wa nazarahu ila man fawqahu fid dunya wa nazarahu ila man dunahu fid dini. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada syaqawah, ada sa'adah. Syaqawah berarti kesengsaraan.
ketidakbaikan, sa'adah itu kebahagiaan, kenikmatan. Almarhum Rahmatul Abror, guru kita yang mulia Fadilatul Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji Zainuddin MZ, itu kalau ceramah nutup doanya selalu saya perhatikan ngedoain kita sa'adatun fid dharain. Sa'adah berarti kebahagiaan. Ini fid dharain berarti di dua tempat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi sebelum kita ngomongin kesengsaraan, tandanya jelas di hadapan kita, kebahagiaan yang kita rasakan, Imam Nawawi Tanara Al-Bantani mengajak kita mengakui eksistensi diri kita, mengakui keberadaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita yang A atau yang B? Maka sebelum itu kita bacakan Fatihah li mu'allifil kitab. Kita bacakan Fatihah buat penulis kitab ini, Al-Imam Syekh Tanara Al-Bantani Al-Jawi. Mudah-mudahan Allah yataghammadiyur rahmah, Allah terus limpahkan rahmat, dan kita yang belajar ilmunya mendapatkan keberkahan sehingga kita mampu berhadapan dengan Allah membawa ilmu yang bermanfaat. Orang tua semuanya wakif, orang yang sudah mewakafkan, sudah memberikan yang terbaik di Masjid Al-Mujahidin ini, minhumul lahik, beliau yang sudah enggak ada, mudah-mudahan ditempatkan oleh Allah di tempat yang terbaik di sisinya. Dan kita yang masih ngaji, duduk beribadah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangin umur kita, berikan kesempatan beribadah di sisa umur kita, dan berakhir dengan husnul khatimah. Biniyatil qabul wal maqbul wa ila khatatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Salam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lihat yang paling atas sebelah pojok kiri, wal maqalah ar-rabi'ata asyrata. Pesan yang ke-14. Ada 2 kertas di antara Bapak Ibu dan ada 2 pulpen. Itu berfungsi 2. 1 kalau ada pertanyaan, 2 kalau ada yang mau didoain. Kata yang punya buku itu, meskipun kecil, orangnya mau berangkat ke Mekah. Kalau ada yang minta doa, tulis baik di situ. Jadi 2 fungsinya, buat nanya kalau ada yang ditanya. Ya kan? Kalau buat doa, ya silahkan. Ya, tinggal tulis baik. Yang ke-14 ini Hatim Al-Asam rahimahumullah ta'ala. Kita diajak oleh Imam Nawawi, man idda'a arba'atun. Kita diminta mengakui diri kita. Yang diakui ada 4 hal. Apa itu? Yang pertama, man idda'a hubbillah walam yantahi maharimallah fada'awatuhu kidbun. Yang pertama, orang yang menyatakan dirinya cinta kepada Allah, hubbillah, cinta kepada Allah, tapi lam yantahi, dia nggak selesai, dia nggak ada sudah-sudahnya. Ngapain? Maharimallah ta'ala, meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah. Maka
fada'wahu kidbun. Maka apa yang selama ini diakuinya, pengakuannya itu adalah dusta. Kita tahu bahwa salat itu wajib, betul. Tapi kita lebih seneng nungguin perempat final Maroko lawan Perancis ketimbang kita nungguin sholat. Bahkan kalau ngobrol sampai lupa sembahyang isya, ya sampai lupa sembahyang isya. Padahal kita ngakuin adanya Allah. Kita faham bahwa Abu Bakar memerangi dua kelompok. Satu yang tidak bayar zakat, kedua yang tidak sholat. Bahkan Nabi kita fahami tarkus sholat kufrun. Meninggalkan sholat adalah kekafiran. Keluar dari ajaran Allah. Tapi timbang kita saking pengennya Maroko jangan sampai kayak Turki, begitu katanya. Udah doa mulu. Ya meskipun akhirnya 2-0, meskipun. Tapi kan masalahnya sholatnya itu kewajiban. Kita tahu efeknya jadi murtad. Kita tahu efeknya perbuatan yang pertama kali dihisab oleh Allah, sholat kita. Tapi kita nggak ada sudah-sudahnya ninggalin yang begitu. Nonton bolanya bagus, kampung jadi aman. Apalagi besok mainnya sore-sorean. Sore-sorean mainnya sebelum bapak ibu tidur. Malah di majlis-majlis sudah diumumin, hadirilah pembacaan ratib dan nobar, begitu katanya. Jadi udah ada pengumumannya. Malam Minggu, malam Senin ini udah ada pengumumannya. Ya, dihadiri pembacaan ratib dan nobar. Bahkan di ujungnya ada door prize-nya. Tersedia snack, kopi, teh, susu, pop mie, sama cemilan. Nah ini artinya bahwa silahkan silaturahmi terjalin, ukhuwah jadi kuat. Yang tadinya nggak pernah nemu ketemu, cuman ya kan undangannya jam 9 karena main bolanya jam 10. Maka yang bagus sembahyang isya dulu, jamaah baru berangkat. Jadi sembahyangnya jangan ditinggal, itu namanya menjaga dari apa-apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu alhamdulillah sekarang ada di Masjid Jami Al-Mujahidin. Pulang dari sini, kalau lakinya ada di sini, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya nggak ada, ntar pulang-pulang ke rumah cari. Babalu mana? Babalu mana? Mana kali kandang ayam mak? Cari sampai nemu. Kagak taunya lagi di teras membungkam. Cium lakinya. Ini dia Hajar Aswad. Karena Hajar Aswad nggak perlu ke Mekah, cium. Begitupun bapak-bapak pulang Jumatan kayak Rasul, tangan kasih. Kasih siapa? Kasih bininya biar dia cium. Kayak Nabi, kalau Jumatan Nabi nyari Aisyah, tangannya dikasih ke Aisyah, Aisyah menyambutnya. Itu artinya bahwa kita tahu hal-hal yang maharim, sesuatu yang tidak diperkenankan Allah, cuman kadang-kadang masih kita diamin. Itu berarti pengakuan kita dusta, cinta kepada Allah. Yang kedua, man idda'ahu bin Nabi alaihi salam wa karihal fuqara wal masakin. Dia cinta kepada Nabi, ngaku cinta kepada Nabi, tapi kariha, benci kepada siapa? Fuqara wal masakin.
Dia nggak tapi demen sama siapa? Fakir miskin. Ya. Umbangan mulu. Kemarin udah umbangan lagi. Nah, gitu. Ini artinya bahwa kalau dia ada ketidaknyamanan, ketidaksukaan dengan anak yatim dan orang fakir, maka pengakuan cinta kepada nabinya dusta. Yang ketiga, fada'awatuhu kidmunya. Yang ketiga, man idda'a khaufinna. Ketika dia mengakui takut akan neraka. Walam yantahi minal anid zunubi, dia enggak selesainya berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'adawahu kidbun, maka pengakuannya dusta. Ya. Makanya kita habis salat diajak beristighfar. Kita ngaji begini ketemu, alhamdulillah dosa kita diampunin. Mamin muslimain, ada dua orang muslim yaltaqiyan, ketemu, illa ghufirallahu lahuma, Allah ampuni dosa keduanya. Maka ngaji kita bukan sekedar ngaji, kita sedang menggugurkan dosa dan kesalahan kita. Berarti kalau kita kagak ngaji, nggak hadir di majlis al-mujahidin, maka kita nggak diampunin dosa kita. Maka dengan begitu kita tahu bahwa ini menjauhkan kita dari siksa api neraka. Yang terakhir, ya, orang yang mengakui bahwa surga dan neraka itu ada, cinta kepada surga, tapi enggak mau sedekah, maka dia pengakuannya dusta. Emang apa kita kudu sedekah? Karena likulli mri'in yadhillu tahta sadaqatihi. Setiap orang akan bernaung pada sedekahnya. Hari ini subuh kita ngaji ada susu, ya. Susunya berarti yang sedekah. Ini jadi penghalang kita, jadi tempat ngaup kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ngasih susu, yang ngasih gula, jadi juga edeng-edengan kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya ada bubur kacang hijau ya buat dia. Biasanya ini mah kayaknya. Makanya ngasih bubur kacang hijau itu juga sama. Maka dia sedang demen sama surga. Jadi demen sama surga berarti karena dia demen sama kacang hijau. Tapi kalau nggak demen kacang hijau, ya kan, buat ditaruh di Masjid Al-Mujahidin, maka dia nggak demen sama surga sebenarnya. Kalau yang punya kacang hijau, kalau yang kagak punya, ya pura-pura aja bebenah kali ya, pura-pura sono, pura-pura kemari, ngapain ngitung orang, begitu kira-kira. Itu yang pertama. Jadi cinta kepada Allah baru diakui kalau kita selesai dari sesuatu yang Allah larang. Cinta kepada Nabi diakui kalau kita selesai ngebenci, nggak demen sama anak yatim dan fuqara. Pengen jauh dari neraka kalau kita udah selesai dari apa-apa yang dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pengen masuk surga, kita diakui kalau kita udah mau sedekah. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita baca barusan pertama, al-maqalah al-khamisata asyrata, pesan yang ke-15, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung dari Nabi, dituliskan oleh Imam
Nawawi. Qala, Rasul bersabda, itu yang bacaannya tebel-tebel, yang ada di tengah tuh, yang tadi kita baca, ya di baris ke-8. Temu apa kagak itu? Temu ya. Qala, Nabi bersabda, alamatus syaqawati arba'atun. Tanda kesengsaraan itu ada 4. Ada berapa Pak, Bu? 4. Yang pertama apa? Nisyanuz dzunub. Lupa ama dosa yang telah kita kerjain. Yang kedua, dzikrul hasanat. Kita demen bener nyebut-nyebut kebaikan yang udah lalu. Yang ketiga, nazarahu ila man fawqahu fid dunya. Kalau urusan dunia, ngelihatnya ama yang di atas dia. Yang terakhir, ya, wa nazarahu ila man dunahu fid din. Dan melihat seseorang di bawahnya kalau urusan agama. Jadi tanda-tanda kesengsaraan itu ada 4. Yang pertama, ya, ini sering kita nisyanuz dzunub, lupa ama dosa kita, lupa ama kesalahan kita. Kita minjem duit boleh, kita minjemin duit boleh. Itu mah namanya sunnatullah dalam muamalah, dalam bersosial diperkenankan. Yang nggak punya, yang nggak mampu ngomong sama yang mampu, yang mampu juga sebaiknya menolong yang nggak mampu. Cuman kalau akadnya nggak jelas, kadang-kadang bikin dongkol. Udah wayaknya lo juga ngomong juga. Yang ada kelihatannya romannya bahagiaan dia. Padahal yang punya malah mikirin aja. Maka Nabi sampaikan matlul goni zulmun. Menunda-nunda bayar utang itu zalim. Ibadah yang paling baik idkhalus surur fi qulubil mu'minin, membuat orang lain bahagia. Bini lagi megang kaenpel, belum ngepel belum. Timbang baru megang kaenpel, lakinya udah ngomong, "Ya Allah, ini rumah kayak istana. Rapi bener, ngawinin begitu." Padahal belum ngepel, belum. Timbang baru megang kaenpel doang. Nyenengin orang itu ibadah yang paling baik. Lakinya bangun tidur, "Bang, kayak ABG." Bangun tidur kayak ABG. Lakinya ngajak, "Bener loh. Bener mau ngajak, Bang." Nyenengin laki ibadah. Temennya nanya, "Gue pantas gak begini?" Loh, bukan pantas lagi. Kagak ada di sini yang begitu, lu doangan. Cakap dah. Ya. Sampai lupa sendalnya lesang. Tapi nyenengin orang, ya. Artinya di sini bahwa ketika kita lupa dengan dosa kita, maka kita masuk dalam kesengsaraan. Tapi kalau kita mengingat dosa kita dengan cara kita balik dengan ibadah, maka kita sedang menuju kebahagiaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau bapak-bapak biasanya itu suka keluar malam, bininya merem, anaknya merem,
Itu kalau saya lewat malam tuh, yang bapak-bapak seringkali duduk di depan rumah, ngeliatin langit, tak dikit-dikit ngeliatin kamar anaknya. Itu orang laki begitu biasanya susah tidur. Kalau emaknya kan ya begitu, bocah tidur ya emang ngelonin emaknya, yang ngelonin anaknya. Ya ini dikelonin malah lagi megang HP baik, yang ngelonin mah merem. Jarang emak-emak malam-malam di luar rumah, kenapa? Dingin. Kalau bapak-bapak mah emang kerjaannya ngopi, ngerokok. Ya. Dilihat jendela, dilihat apa namanya, teras rumah. Ingat dulu zaman kecil, bocah masih pada kecil. Sekarang udah pada keluar rumah, udah pada kawin, punya cucu, ya kan? Kita cuman dewek-dewekan doang sama bini, kira-kira begitu. Itu dalam rangka apa? Nginget yang dulu-dulu, termasuk zaman dulu, zaman jahiliyah. Dulu zaman jahiliyah, boro-boro pulang, adanya di layar tancap dulu. Orkes, ya kan? SK, udah lama, udah 2 tahun setengah kagak ada SK, kemarin SK. Ya, mana ada tempatnya parkiran khusus biduan. Jadi parkirannya aja khusus biduannya. Kita nggak boleh parkir di situ. Padahal kita mau kuliah subuh di situ, nggak boleh parkir. Khusus biduan lah, kita bukan biduan. Begitu. Padahal udah 2 tahun dosa kita. Mestinya kan ya parkir mas siapa baik juga boleh jalanan. Nah ini kita mau sembahyang subuh kagak boleh, ada tulisannya khusus biduan. Soalnya dikit Pak Haji, ini khusus biduan, begitu katanya. Artinya dosa-dosa itu masih ada, yang benar dosa yang ada kita ilangin, kudunya begitu. Yang kedua, kenapa dosa itu tadi kita ilangin? Karena mahfuzah, ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, zikrul hasanat al-madiyah, seneng nyebutin kebaikan yang udahlah orangnya lewat. Itu peci yang dari gua kan ya begitu ada dia. Nah, yang make, oh, iya sih. Ya udah dikasih jadi sebut-sebut, ya, dibacain aja. Terus korbannya lalu gua kemarin mau haji kan dia, iya. Artinya kita demen ngebacain kebaikan-kebaikan. Udah, yang udah dikasih mah, yang udah disedekain udah biarin. Karena dia bisa ngawin sampai ke Garut-Garut kan lagi mau gempa. Apa dulu nganterin gua, tahu jalanan tikus tahu. Padahal siapa juga bisa kan gitu. Artinya kita demen nyebut kebahagiaan, kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakuin. Sesungguhnya kita lagi menuju kesengsaraan. Yang ketiga, wa nazarahu ila man fauqahu fid dunya. Seneng ngelihat orang lain urusan dunia di atasnya. Ya. Seneng ngelihat urusan dunia di atasnya. Kondangan pakai mobil, makanya dia doang kondangan pakai mobil, motor mulu, hilang di bedak. Selalu ngelihat yang di atas. Dan yang keempat adalah wa nazarahu ila man dunahu fid din, melihat agama itu dengan yang di bawahnya. Kata bininya, udahlah bang, lu ke masjid, mau menggerib. Kata dia apa? Loh, dia aru-aru, no, kiai aja lagi megang kanebo. Dia aja yang udah haji lah megang kanebo. Gua yang belum haji lu aru-aru. Karena ngelihat agama itu di bawah dia. Gue yang belum haji lu suruh, no, abang lu yang dapat haji suruh. Gitu kata dia. Karena dia ngerasa belum haji,
Abangnya udah haji, abangnya megang kanebo baik. Tapi kata Rasul, ini kan hadis Rasul yang diangkat oleh Imam Nawawi, kebalikannya, ya kan? Kalau kita melihat tanda-tanda sa'adah, kebahagiaan juga ada 4. Yang pertama, zikruz dzunub al-madiyah. Kita sering ingat dosa-dosa kemarin. Ya Allah, enggak salat 2 rakaat sebelum subuh. Padahal 2 rakaat sebelum subuh khairun minad dunya wa ma fiha. Dia lebih baik dari dunia dan seisinya. Ya Allah, udah johor, belum nyium laki, dan belum nyium hajar aswad. Pas lakinya pulang dari Kebayoran, ya, habis macet, gerah benar, udah komprokannya. Ya, biarin bawa pramus, yang penting nyium hajar aswad. Begitu nyium, katanya hajar aswad wangi, ini mah bawa pramus, ini mah apa? Kita ingat bahwa enggak nyium laki dosa. Begitupun kita enggak nyium bini, mumpung bini masih ada, ciumin. Kata bininya, malu, kayak agak muda aja lu neng Dulu lagi muda begitu kan, lakinya ngomong I love you, lakinya, bininya duduk, begitu. Apa kata dia? Tandanya apa? Gitu dulu. Allah ngomong I love you, goroh, kata goroh kita. Ayo sering-sering kita ingat dosa kita sama anak. Ntar kita lihat, yang subuh kan belum HP dipegang, wudu sono. Itu karena dosa kita di situ. Yang beliin HP siapa? Kita. Buktinya kalau nggak ada HP kan wudu. Cuma karena gara-gara HP kita yang beliin, akhirnya sembahyang kagak. Itu dosa kita. Kalau apa yang subuh? Udah tua, udah malam begitu. Yang pertama, kan? Yang kedua, nisyanul hasanatul madiyah, sering ngelupain kebahagiaan atau kebaikan-kebaikan yang lain. Yang ketiga, nazarahu ila man dunahu fid dunya, ngelihat dunia itu yang di bawahnya, jangan yang di atasnya. Ya kan? Pakai mobil, ada Gojek, katanya megang mobil enak ya, jadi Gojek, di mana aja merem, ya di bawah punan merem, yang di mobil susah merem. Mana susah merem? Ya, nabrak, angsurannya juga gede. Itu begitu duduk, tanggal berapa ini? Ya belum ada angsurannya ini. Lah kalau yang Gojek makan udah lunas rata-rata. Kalau yang motornya biasa, itu motornya yang terapang dikit, ya itu berasa juga dia, mukanya lain. Kalau yang motornya biasa makan tidurnya pules, kayaknya di kelasannya juga diam aja. Tapi kalau yang motornya cakapan dikit masih ada angsurannya itu. Artinya bahwa kita ngelihat orang di bawah kita urusan dunia. Maaf, kalau di kantor, di kampus, banyak kobe tuh. Ngasih kita minum, beberes. Ya. Tapi maaf, dikit-dikit habis sholat megang Quran. Dia emang nggak ke warteg, nggak baca Quran. Kita tanya, ada berapa ayat? Alhamdulillah Pak Haji, udah setengah juz. Dikit-dikit, mipil-mipil. Ntar asar begitu lagi, ngaji lagi. Agak enak kalau nggak ngaji Pak Haji. Kita nggak ada kerjaannya, lebih benar udah naruh teh kopi udah mau apa ya, ngaji. Namanya kita orang susah, apa dia?
Terus udah berapa? Alhamdulillah udah 2 juz. Tiap hari 2 juz lah kita. Boro-boro kagak gabut 2 juz. Atau ketika dia mau main, di rumah lu Joglo ya? Ya, saya mau mampir boleh? Boleh. Mampir. Besok yang mampir. Ya biasa. Ngobrol kanan kiri. Ngomong-ngomong saya mau pulang Pak Ji. Ya, kontrakan saya. Itu udah 3 kali didatengin. Katanya jangan pulang sebelum terbayar. Oh, iya. Doain Pak Ji biar saya ngurusin anak-anak. Anaknya berapa? Anak ada 15. Banyak amat. Yang 5 dari yang pertama. Yang 5 dari yang kedua. Yang 5 lagi dari yang ketiga. Berarti 3. Alhamdulillah, doain Pak Ji. Lah salah kita yang minta doa sama dia. Lagi bininya 3. Oh, bininya 3. Tiap hari baca Quran 2 juz. Urusan dia nggak bisa bayar kontrakan mah urusan Allah lagi nguji. Cuma kan anaknya 15. Bininya 3 akur. Nah kita masih takut sama centong nasi. Ya, asal bini megang centong nasi, udah ngelicep. Tapi dia bininya 3. Itu artinya maaf, urusan dunia kita ngeliat yang paling bawah harusnya. Nah, ternyata kita di bawah dia, beraninya ngurusin anaknya. Tukang gorengan, tukang nasi goreng warawiri. Kita baru tahu anaknya 3, yang satu sarjana hukum, yang satu sarjana ekonomi, yang satu lagi tingkat akhir, timbang dagang gorengan. Karena anak ketiga gede-gede udah pada rapi. Alhamdulillah Pak Haji, yang ini juga yang terakhir udah dilamar, cuma saya kasih. Kolak belum beres, dilamar aja. Tetap belum beres. Lah anaknya 3, yang 2 udah kawin rapi, tinggal 1 diminta orang. Lah kan rezekinya luar biasa. Kita 3 ayam-ayaban. Gak ketahuan kemana, jam 3 belum pulang. Ini artinya maaf, ngelihat dunia, ngelihatnya yang di bawah. Tapi ngelihat akhirat, ngelihat agama, ngelihatnya yang di atas. Iya dia iya, tapi baca Qurannya 2 juz setiap hari. Berarti kita kudu lebih dari dia. Itu ya. Yang terakhir puncak keimanan ya. Wal maqala as-sadisata asyara. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Baris 11 dari bawah. Pesan yang ke-16 an ba'dil hukama anna sya'irul iman. Ulama menegaskan bahwa puncak keimanan itu ada 4. Arba'atun. Yang pertama tuh yang warna hitam at-taqwa. Yang kedua al-haya. Yang ketiga asyukru. Yang keempat as-sabru. Puncak iman bisa dilihat menurut Imam Nawawi dengan 4 tanda puncak keimanan. Apa itu? Yang pertama takwa. Apa itu takwa? Ta'atun yuradu bihil ikhlas. Ini maaf, ini susu disebutnya laban. Itu yang di sebelah Bapak Ibu ada air. Samping Sasurono tuh ada air. Itu airnya beda sama ini. Kalau ini jadi susu, itu air biasa. Maka itu namanya air ikhlas, khalis. Khalis itu berarti ikhlas. Ya. Maka kalau kita takwa itu ikhlas, kayak itu air. Itu air kita pegang tuh Bapak Ibu. Bening kan ya? Itu kita minum kan bening. Nah, takwa itu begitu, nggak ada embel-embel. Kita mau sembahyang baik, ngaji mengaji baik, ya kan? Maka itu takwa.
Takwa itu dia adalah yuradu bihil ikhlas. Ikhlas itu khalas, bersih, jernih, nggak ada embel-embel yang lain. Bersih dari apa? Disebutkan di sini dia muhafazah ala adabis syariah. Bersih dengan menjaga adab-adab syariat. Syariatnya berarti yang baik dan benar. Kalau subuh-subuh begini, ibu-ibu biasanya pada pakai kudungan. Beli nasi uduk, belanja sayuran. Kudungannya udah cakep, cuman kolor lakinya dipakai mulu kemana-mana. Jadi atas merapet, pakai jaket, rapet. Membawanya, Hawaii lakinya dipakai. Lah kan ini merapet udah bener itu, syariatnya udah bener. Kamu nggak pakai kudungan, kagak enak nih nggak pakai kudungan. Terus cuman bawahnya, ya bodol ya kan. Nggak enak nggak pakai kudungan, udah bener tuh. Maka dia menjaga syariat, tinggal dilengkapin aja. Ya, bawahnya juga berarti pakai jas hujan. Ya biar rapat juga. Ada orang sembahyang tahajud, saya sembahyang tahajud. Tiba-tiba pengen tahajud di tahajud. Alhamdulillah. Tapi kagak sembahyang isya, itu tahajud diterima apa enggak? Diterima. Temannya dia ngomong sama temannya, enggak diterima loh. Yang wajib mah bayang isya. Sedeg-degan itu saya nggak pernah tahajud. Udah 2 tahun saya nggak tahajud. Mengapa? Kadang-kadang lupa isyanya. Maka caranya isyanya jamaah. Tahajud insya Allah diterima. Biar kata isyanya lupa. Namanya udah tua kan begitu. Ini artinya bahwa ya kan yang pertama kita menjaga, ya, menjaga. Anak kita datangin anak laki wajar. Orang dulu juga pacaran, orang dulu pacaran. Karena sekarang begitu, pacaran no taruh yes kan begitu. Tapi taruhnya di 21, taruhnya di puncak. Ya kan? Orang dulu pacaran, datang jam 5, yang nerima siapa? Babanya. Bukan anaknya. Anaknya mesti bawain air doang. Mang lu anak siapa? Nelson Haji Mustafa. Lah, Haji Mustafa bukan anak masih babanya Haji Remelih. Gitu. Lah iya, lah berarti masih adiknya Haji itu. Di Sodah. Iya, lah itu mah ada yang kok dia. Iya. Lah berarti lu kalau dijejerin, dibarisin, lah masih sebarisan sama gua. Di mana-mana juga kalau dibarisin dia sebaris. Lah dibarisin. Lu sebarisan sama gue, ya sebarisan yang dibarisin. Kecuali diampar, nggak sebarisan nggak. Yang perempuan cuma ngeluarin teh sama kopi selesai. Pulang diselipin dah gocap. Pacaran orang dulu, pacaran. Pura-pura kamar mandi kan jauh, kebun. Ya, lewat samping rumah perempuan, samping kamarnya. Sodok-sodok pakai lidi. Ada yang megang. Lidinya ada yang megang. Itu berbunga-bunga lidi. Tarik-tarikan lidi. Ada yang negur dari belakang perempuannya. Abang ngapain? Lah ilah. Lu bukannya lu. Pas dilihat lah nyainya katanya. Tadi pacaran nama nyainya itu. Jadi anak kita suka begitu. Bapak mah zaman dulu nggak ada bedanya zaman dulu sama zaman sekarang. Yang kita jaga adalah adab syariahnya. Cara mah boleh berbeda, tapi adab syariah sama, nggak ada yang berbeda. Solihun likuli zaman wa makan, tetap sama sekarang sama dulu. Yang kedua as-syukru, bersyukur, wasana'u alal muhsin, kita bisa menyampaikan kebaikan orang. Maka kata Nabi,
bahwa orang yang berterima kasih kepada manusia, dia sudah bersyukur kepada Allah. Bagaimana dia bersyukur kepada Allah kalau dia nggak mampu berterima kasih kepada manusia? Maka kita ucapin jazakumullah khairan katsiran kepada Masjid Al Mujahidin. Kita masih bisa ngaji, ketemu, gugur dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, as-sabru, sabar. Tarkus syakwa, meninggalkan kita sesuatu, mengeluh. Sabar itu kita enggak sabar itu berarti enggak kalau ngaji ya begini aja. Kalau udah ngaji mah duduk, pegang kitab, ngaji yang ngaji. Begini aja. Ngapa itu? Ini orang rematik dia bilang. Itu berarti kita lagi ngerendel. Berarti kita orang sabar. Tandanya sabar, udah enakin aja. Tapi kalau kita masih suka ngerendel, masih suka kita begitu, maka kita kemudian belum bersyukur. Terakhir, setelah sabar, ada namanya al-haya. Haya itu malu. Al-haya'u minal iman. Malu sebagian daripada iman. Ditutup di terakhir oleh Nabi, Rasul bersabda bahwa as-sabru lil hukmi. Sabar dalam hukuman. Warido bil qadri, kita ridho dengan keputusan Allah. Wal ikhlas ditawakul, dan kita ikhlas dalam bertawakal. Wal istislamu birrabbi, intinya berislam karena Allah. Berislam karena Allah, bukan karena yang lain. Ini saya dapat saya sampaikan. Ada yang ditanya nggak, Ustaz? Kita lama dulu ya. Kalau doa semua berarti kita enggak. Oh, ini doa semua kayaknya. Yang perempuan kita lihat. Ya, doa semua. Ini sama. Berarti enggak ada yang ditanya. Alhamdulillah. Kalau doa semua berarti insya Allah berangkat umroh semua. Bapak Ibu, kalau ada orang mau umroh, ngomong aja. Kita transfer 1 juta. Ngomong doang. Jadi, beres. Yang ngurusin kita, bahwa cuma ngomong doang. Ada 10 saudaranya berangkat. Ya, yang 1 gratis. Mudah-mudahan ketemu orang 10, berarti kita berangkat. Amin ya rabbal alamin. Sehat badan kita, panjang umur kita, diberikan kesempatan kita seperti Ustadz Hanan tadi, imam kita, doain kita. Masih ingat tadi doanya? Allahumma yassir lana, kita didoain biar gampang ke Mekah, ke Madinah. Subuh-subuh kita jamaah di sini, didoain imam kita Ustadz Hanan biar gampang keberangkatan kita ke Mekah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya Rahman, wa'fu 'anna ya Rahim, wa'fu 'anna ya Karim. Allahumma ya Allah, awsil muradana wa amalina bi ziyarati Makkah al-Musyarrafah wal Madinah al-Munawwarah wa ziyarati qabri Rasulikal Karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatal Kubra wa Aisyatar Ridha bil baqi wal ma'la ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bit tauhid wa sabbitna bil ma'rifah wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum manasib taqullah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.